Shalom. Dengan penuh ucapan syukur, marilah kita persembahkan puji-pujian kepada Allah yang telah menganugerahkan kesempatan bagi kita semua pada minggu ini untuk beribadah kepadanya, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihani engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu pada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam. Siapakah Dia yang muncul daripada gurun, yang bersandar pada kasih-Nya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa dan Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21, demikianlah bunyinya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama bagi jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah oleh karena situasi daerahnya yang belum kondusif terhadap situasi pandemi virus corona, maka firman ini menyapa kita bahwa dari hal ini menunjukkan bahwa sesuatu
yang menjadi langkah utama kita berangkat dari keluarga. Oleh karena itu, tidak salah jika disebutkan bahwa lembaga yang pertama adalah keluarga itu sendiri. Dari keluarga yang menjadi titik berangkat awal seseorang, yaitu untuk membentuk kehidupannya, untuk membentuk kepribadiannya, untuk membentuk sifatnya. Itu dimulai dari keluarga. Jadi saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka banyak hal-hal pertama yang didapatkan dari keluarga, dari rumah. Pengajaran pertama adalah berasal dari keluarga, dari orang tua. Maka firman Tuhan juga harus didapatkan dari orang tuanya. Jadi dalam hal pengajaran, dalam hal pendidikan, dalam hal mengajarkan moral atau etika, itu hendaknya lah juga dimulai dari rumah, dari keluarga. Karena hal ini juga ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Kolose. Kepada jemaat yang ada di Kolose, Rasul Paulus menekankan bahwa dalam keluarga Kristen juga harus tercapai kerukunan, kedamaian, kebahagiaan, kebersamaan di dalam keluarga. Itu juga penting. Jadi masalah keyakinan bukan hanya tentang iman, tentang kepercayaan kepada Tuhan, tetapi hubungan dengan Tuhan juga tercermin, terrefleksi, berbuah dari iman kita kepada Tuhan, dan itu juga harus kita wujudkan di dalam keluarga kita, di rumah kita. Jemaat yang di Kolose juga ia ajarkan untuk hidup saling mengasihi, karena ia tahu bagaimana kehidupan mereka pada saat itu. Jemaat di Kolose orang-orang Yahudi yang para laki-laki lebih diunggulkan daripada perempuan, sehingga banyak kaum perempuan yang diceraikan. Sedangkan sebaliknya, bagi orang Yunani, perempuan itu diagungkan karena mereka dianggap sebagian sebagai karunia daripada dewi mereka, sehingga perempuan lebih berkuasa dan mereka banyak menceraikan prianya. Lalu sebagai orang yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, orang yang telah mengenal Yesus Kristus, dasar yang utama dari keluarga haruslah dari firman Tuhan itu sendiri. Saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam hal keluarga, maka disinilah kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan, rahasia Tuhan, misteri Tuhan dalam sebuah keluarga. Jadi terbentuknya keluarga tentu itu adalah anugerah dan pemberian oleh Tuhan, bukan karena pandangan manusia, yaitu dalam hal rupa. Yang laki-laki yang menginginkan yang cantik, atau yang sebaliknya yang perempuan menginginkan bagaimana pria idamannya, yang rupawan, yang ganteng dan lain sebagainya. Tetapi semua yang menjadi dasar, maka kita lihatlah misteri Tuhan, kuasa Tuhan dalamnya. Maka dalam membentuk keluarga, jangan melupakan Tuhan, dan itulah yang menjadi dasar di sini. Jadi bukan karena keberadaannya, bukan karena hartanya, tetapi dari firman ini mengajar kepada jemaat di Kolose yang dilatar belakangi oleh orang Yahudi, yang berlatar belakang orang Yunani, maka dia mau menjelaskan
bahwa iman pun juga harus berbuah dalam keluarga. Dimulai daripada keluarga, maka itu adalah juga cerminan dari iman kita. Kemudian di sini ada subjek yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Semuanya ia sebutkan secara komplit dalam sebuah keluarga. Ia menyebutkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi kepada kaum ibu, kepada kaum perempuan dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala rumah tangga. Tetapi bagaimanapun dia kepala rumah tangga, dia juga harus kita lihat sebagai Kristus yang juga adalah kepala daripada gereja. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Yesus Kristus, maka kita juga menghargai ayah kita, bapak kita, para suami sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus juga adalah kepala dari gereja. Itulah sebabnya para ibu, para kaum perempuan menghargai suaminya sebagaimana ia percaya juga kepada Tuhan, menghargai Tuhan Yesus. Kemudian disebutkan juga, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka para suami, kaum laki-laki juga diingatkan, jangan berlaku kasar terhadap istrimu. Jangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ada yang salah, maka bisa didiskusikan dengan terbuka, dengan kepala yang dingin, dengan logika yang benar, maka semua masalah pasti ada solusinya. Tidak dengan harus kekerasan, tidak dengan harus bertengkar setiap hari, tetapi dari hal itu mau mengajarkan bahwa kasihilah juga si istri, sang perempuan yang diberikan oleh Tuhan sebagai pendamping, sebagai teman hidup, dengan kasih sayang sebagaimana kita juga mempercayai Tuhan. Kemudian kepada anak-anak disebut juga, hai anak-anak, taatlah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan ini juga diajarkan melalui hukum Taurat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Maka orang tua kita bentuk dari kasih yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, yang ikut serta memelihara hidup kita, yang ikut serta membimbing kita, yang membesarkan kita, menafkahi kita mulai dari kecil, tetapi juga mengajari kita. Maka hal itu membuat kita menghargai orang tua, bahwa luar biasa pengorbanan mereka. Tentu kasih setia orang tua tidak dapat terhitung, tidak dapat terhingga jika kita mengingat-ingat kebaikan mereka dari kecil, yang bahkan tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat ini perlu juga kepada kita anak-anak, kepada kaum muda, bagaimana dia menghormati orang tuanya. Walaupun kini berada di dalam zaman yang modern, bukan berarti kita tidak lagi menghargai orang tua. Mungkin dalam pemahaman yang lama, orang tua itu sangat jauh di atas, sedangkan
kaum anak itu sangat jauh di bawah, sehingga ada rasa ketakutan tersendiri terhadap orang tua. Tapi kini dengan pola pengajaran-pengajaran yang semakin berkembang, maka pada saat ini sudah sering disebutkan orang tua sebagai pendamping, orang tua sebagai teman, orang tua sebagai sahabat. Walaupun orang tua sebagai pendamping, sebagai teman, sebagai sahabat, maka bukan berarti tidak ada lagi rasa hormat kepada mereka. Tetap menghormati mereka sebagai orang tua kita, walaupun kita berada dalam zona yang nyaman sebagai sahabat bagi mereka. Jadi orang tua menjadi teman, orang tua menjadi sahabat bagi anak-anaknya, bukan berarti tidak ada kesembronoan, tidak ada rasa untuk melecehkan orang tua ataupun menyepelekan orang tuanya. Itu perlu bagi pada saat ini, bahwa orang tua sekaligus menjadi pemimpin keluarga, sekaligus menjadi sahabat bagi anak-anaknya maupun anggota keluarganya. Kemudian, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dalam Bible dipakai dengan unang kita lihamu rohana, yang berarti bahwa orang tua juga sering menjadi pemicu, baik dalam sengaja maupun tidak sengaja, yang membuat anaknya itu menjadi tidak benar. Misalnya, yaitu dengan memancing amarah mereka, dengan memancing emosi mereka, sehingga mereka merasa putus asa, sehingga mereka ada yang merasa terlalu minder. Maka itu juga menyebabkan hal yang tidak baik kepada mereka. Bahwa dari sudut anak juga menginginkan supaya orang tua itu dapat memahami mereka, keinginan dalam hatinya, cita-citanya, keinginannya yang terselubung di dalam dirinya, maka hendaknya orang tua juga dapat memahaminya. Dipakai dalam kata bahasa Batak unang manggitali, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut janganlah sakiti hati anakmu. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, maka dari hal ini hendaknya lah orang tua juga melihat anaknya, apa yang dibutuhkannya, apa minatnya, apa bakatnya, sehingga cara untuk menangani mereka, menangani anak-anak itu lebih tepat jika diarahkan sesuai dengan bakatnya. Jangan memancing mereka, tetapi justru mereka harus diarahkan sesuai dengan bakat ataupun talentanya. Saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari firman ini, jika ini dapat berlaku, maka tercapailah kebahagiaan dalam sebuah keluarga yang berdasarkan firman Tuhan. Orang tua, yaitu kaum bapak, sang ayah, mengasihi istrinya, demikian juga si istri yang terus setia mendampingi suami dengan penuh kasih sayang. Kemudian orang tua yang mengasihi anak-anaknya, sebaliknya anak-anak mengasihi dan menghormati orang tuanya. Maka dalam hal itu banyak firman Tuhan yang terjadi, yaitu hidup saling mengasihi, yaitu melakukan hukum Taurat. Yang kelima, yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, karena bagaimanapun juga keluarga adalah tempat yang pertama bagi kita. Keluarga juga adalah tempat kita dalam hal bersuka, terutama keluarga juga menjadi tempat yang paling utama
dalam hal problema ataupun masalah-masalah kehidupan kita. Sehingga fungsi keluarga itu sangatlah banyak dan Tuhan juga hadir di situ. Apalagi kita menyambut kehadiran Tuhan dalam keluarga kita, tentu itulah yang disebut sebagai keluarga yang berbahagia. Keluarga nomor tua bukan karena keberadaannya, tetapi justru bagaimana keluarga itu bahagia, dan bahagianya ada pada jalan yang benar, yaitu sesuai dengan kesukaan Tuhan. Oleh karena itu, saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, anak-anak, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, para orang tua lanjut usia, berbahagialah bersama keluarga Anda, sebab itu adalah berkat yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu untuk membentuk keluarga yang berbahagia. Berbahagia bukan karena apa yang ada di dunia ini, tetapi kami berbahagia karena Tuhan senantiasa melawat kami dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Ya Allah Bapa di surga, ajarlah, tanamkanlah kepada kami moral, etika di dalam berkeluarga sebagai anak-anak untuk menghargai, menghormati orang tuanya, sebagai ibu yang tetap mengasihi, yang tetap mendampingi suaminya, maupun suami yang tetap mengasihi istrinya dan keluarganya. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya kasih-Mu melalui Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengikat kami di dalam kasih, di dalam keluarga, sehingga melalui keluarga kami masing-masing, pribadi kami masing-masing, menunjukkan firman Tuhan itu hidup dan berbuah dalam diri kami. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di
dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.